Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 2 dan 3. Nah, silahkan kalian simak dan perhatikan. Nah, kalian pasti tidak asing dengan yang namanya simpai. Nah, simpai itu biasanya kalian menyebutnya dengan hula hoop. Hula hoop itu bentuknya lingkaran. Biasanya terbuat dari rotan atau bahan plastik. Ya, sekarang simak bacaan tentang bermain simpai. Nah, tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Ya, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Nah, cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Iya, nah pasti kamu tahu kan simpai? Ya, biasanya disebut dengan hula hoop, terbuat dari rotan berbentuk lingkaran. Warnanya ada yang merah, coklat. Nah, kalau yang terbuat dari rotan biasanya warnanya coklat atau krem ya, seperti warna kayu. Nah, kalau yang terbuat dari bahan plastik itu biasanya berwarna-warni. Ada yang merah, hijau, kuning. Nah, simpai itu kegunaannya untuk apa? Bisa digunakan untuk berolahraga dan bermain. Nah, permukaan simpai itu halus, bentuknya lingkaran. Nah, nanti kalian kerjakan tugas 1, amati simpai yang kamu punya atau yang pernah kamu lihat. Nah, kemudian isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Nah, di situ ada kata simpai. Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Permukaannya bagaimana? Dan kegunaannya untuk apa? Jelas ya? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, mari kita bernyanyi. Lagunya berjudul Berdayung. Nadanya do, F 3/4. Nah, sedang. Syair dan lagu itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, coba nanti kalian perhatikan dinamikanya. Nah, tanda yang garis lurus di situ warna merah itu dinyanyikan keras karena tekanannya kuat. Nah, sedangkan tanda yang garisnya bergelombang di situ ditandakan dengan warna biru itu dinyanyikan lembut karena tekanannya lemah. Nah, sedangkan baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa. Silahkan kalian dengarkan lagu Berdayung. Lajulah perahuku, laju
benda-benda yang ada di sekitar kita. Amatilah gambar berikut. Coba kamu lihat, di situ ada sebuah gambar. Nah, nanti kalian tebak itu gambar apa. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Nah, apakah aku? Nah, pasti kamu tahu jawabannya. Ya, gambarnya itu ada. Aku adalah kertas. Ya, pasti kalian punya kan? Iya, bentuknya bagaimana? Segi 4. Nah, sekarang kita simak bacaan tentang benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, itu adalah benda-benda di sekitar kita. Ya, setelah itu kamu kerjakan tugas kedua. Nanti kamu susun huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Nah, misalnya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kamu tebak itu apa? Di situ ada huruf E, P, A, T, T. Nah, nanti membentuk kata apa? Jawabannya. Iya. Nah, kalau sudah, Ibu akan menerangkan tentang perkalian dengan cara penjumlahan berulang. Ya, coba amati gambar berikut. Di situ ada gambar batu. Nah, sedangkan di situ ada 3 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan 4 batu. Nah, berarti kamu tulis satu kotak isinya ada berapa batunya? 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan ya 3 kali 4. 3 dari mana? Banyaknya angka 4. Nah, 4-nya itu adalah banyaknya batu yang ada di dalam kotak. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Karena 4 tambah 4 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, sekarang perhatikan contoh untuk gambar yang bawah. Di situ ada 4 buah kotak. Masing-masing kotak diisi dengan 3 buah batu. Nah, berarti tinggal kalian tambahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 kali 3. 4 itu banyaknya kotak, 3 itu banyaknya batu yang ada di dalam kotak, sama dengan 12. Nah, bedakan antara gambar yang atas dan gambar yang bawah. Walaupun hasilnya sama, tetapi caranya berbeda penjumlahannya. Jelas ya? Iya. Kalau sudah, kita lanjutkan.
Nah, berarti nanti kalian tinggal mengerjakan tugas ketiga, yaitu ayo berlatih menentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut ini. Nomor 1, 2, 3, dan 4 itu tadi dikerjakan seperti contoh. Sedangkan untuk nomor 5 itu soal cerita. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Nah, berarti kamu tulis kalimat matematikanya. 6 lubang, berarti sama saja dengan 6 kotak. Masing-masing lubang isinya 5. Nah, tulis kalimat matematikanya, kemudian yang B kamu tentukan hasilnya berapa. Jelas anak-anak? Iya, selamat mencoba, selamat belajar, tetap semangat, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, semoga materi kali ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.